saja sesuai kebiasaan. Karena saya di sini udah cerita belum yang misalkan jual beli hewan itu hanya dengan keredongan berdua terus salaman. Dengan kode-kode tertentu orang sudah ngerti bahwa harganya sekian. Bisa nggak tahu dari daerah Sulawesi atau daerah mana itu. Dimasuk ke dalam sarung berdua terus pakai kode-kode, ini kambing apa sapi ini saya jual harganya sekian, nanti ditawar sekian. Tapi nggak pakai kata-kata. Pakai kode-kode di tangan. Kita nggak ngerti mungkin. Tapi itu sudah termasuk ijab dan qabul. Itu juga bisa diukur dengan ijab dan qabul karena kedua belah pihak mengerti bahwa yang pihak pertama saya jual sapi ini dengan harga sekian, lalu yang pembelinya nawar, tapi dengan kata-kata itu pun bisa dikatakan sebagai perkataan ijab dan qabul karena kedua belah pihak ngerti. Nah, yang menurut ulama yang mewajibkan lafaz, karena tadi juga ada tidak juga yang harus tidak melepaskan ucapan itu tidak wajib, tapi ada juga yang mewajibkan. Ada beberapa syarat untuk yang mewajibkan. Satu, keadaan ijab dan qabulnya berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain belum berselang lama. Nah, itu harus nyambung. Kayak nikah itu kan nyambung. Saya nikahkan Fulan dan Anda Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian bayar tunai. Nah, terus langsung nyambung. Biasanya kan kalau nikah itu disentak tangannya. Kadang-kadang disentak begitu malah kaget orang. Malah jadi lupa, malah ngaco jadinya. Jadi itu tanda biar ucapannya itu bersambung. Kalau jual beli nggak harus bersambung banget, yang penting masih dalam satu lingkaran, maksudnya satu majelis, orangnya masih ada. Saya jual nih barangnya, ya bisa aja sambil ngobrol dulu ini bagaimana speknya, ukurannya berapa, filenya berapa gitu kan. Ya udah deh, jadi saya beli. Itu juga udah termasuk bersambung. Karena kalau misalnya belum ada kata deal, udah pulang, tapi ini udah dibayar, berarti belum harus sepakat sebenarnya. Karena bisa jadi ntar ada cacatnya, ada apanya, kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau sudah dipindah tangankan. Jadi harus ada kata-kata dealnya itu harus bersambung. Iya, saya beli dah gitu. Jadi nggak boleh sampai belum ada kata iya, tapi udah dibayar, tapi udah berpisah. Karena bisa jadi kita sambil ngobrol begini lupa kita nawarin, tapi belum ada kata iya gitu. Terusnya yang kedua, makna keduanya hendaklah mufakat sama walaupun lafaz keduanya berlainan. Jadi keduanya itu harus sama-sama dimengerti oleh kedua pihak. Jadi lafaznya itu sama-sama dimengerti tuh, baik si penjual pembeli. Jangan-jangan bahasa orang itu bisa jadi berbeda. Bisa gini, saya mau udah ada nggak butuh nih sama handphone ini gitu ya. Tapi nggak ngomong jual, tapi yang pihak kedua ngomong ya udah saya beli dah gitu kan. Dan tahu-tahu dibayar, itu nggak sah karena si penjualnya tidak mengucapkan kata jual. Kayak lelang misalnya, lelang barang antik misalnya, itu kan harus ada ucapan bahwa nih dilelang barang ini dengan harga pembukaan misalnya sekian puluh juta. Nah itu nanti ada tawaran. Jadi harus saling mengerti keduanya bahwa barang ini benar dijual. Kalau sekarang sih kalau misalnya di Indomaret, kalau barang udah ada bandrolnya pasti emang itu dijual. Kan ada juga barang di toko handphone yang handphonenya nggak dijual tuh Bu. Yang contoh doang, beratnya sama, ininya sama, ternyata itu bukan handphone Bu, model doang, bukan handphone itu. Ya, itu ternyata bukan handphone, isinya ternyata itu kan plat baja gitu. Itu nggak dijual. Jadi kalau jangan nawarin jangan yang itu. Terus yang ketiganya, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Maksudnya apa? Seperti kayak bila saya pergi, saya jual barang ini sekian. Jadi tidak dipersyaratkan dengan sesuatu yang lain. Saya jual duren ini kalau nanti duren yang jatuhan di tengah malam. Jadi kalau jatuhnya siang nggak jadi saya jual. Jadi ada sesuatu yang berkait disyaratkan buat jual beli itu, jadi nggak boleh. Jadi nanti namanya jual beli bersyarat, nggak boleh. Saya jual rumah ini kalau sekiranya anak saya jadi kerja di gitu. Nah, misalkan anaknya pengen jadi terima PNS, mungkin kalau terima PNS bisa ngambil rumah di komplek. Saya jual rumah ini sekiranya anak saya diterima jadi PNS. Itu nggak bisa dipersyaratkan. Kalau mau jual enggak gitu. Terusnya yang selanjutnya tidak berwaktu. Nah, ini jual beli yang berwaktu nggak boleh. Saya jual rumah ini sekian 200 juta, tapi setahun kemudian jual lagi ke saya.
Nah itu nggak boleh. Saya jual motor ini 2 juta, tapi nanti sebulan kemudian kalau mau jual nggak boleh jual ke orang, jual ke saya. Itu nggak boleh. Jadi harus selesai. Udah dijual ya sudah, terserah orangnya mau dijual kemana. Tapi memang kalau ada misalnya si penjual itu mau jual ke kita ya boleh. Yang penting tidak dipersyaratkan, tidak dari awal diomongin. Nih motor gue jual ke lu ya, cuma nanti bulan depan jual lagi ke saya, jangan jual ke orang lain. Itu nggak boleh. Jadi kalau dijual udah biarin. Walaupun kita misalnya sama-sama ngerti. Jadi ibaratnya kayak orang nggak minjem duit gitu, kayak orang gadein doang. Misalnya kan saya jual motor ini 3 juta, udah selesai. Tapi bulan depan kita walaupun yang penting jangan diucapkan, bulan depan jual lagi saya, gitu. Tapi kalau nggak diucapkan, dijual lagi ke pembelinya nggak ada masalah. Misalnya jualnya lebih mahal atau lebih murah, ya terserah aja. Nah itu termasuk yang syarat-syarat kalau yang ulama yang mewajibkan. Satu, keadaan ijab dan kabulnya harus saling berhubungan, nggak boleh terpisah, harus saat itu juga. Namanya ya dan biadin, kontan, namanya omongannya terus harus bersambung. Makna keduanya sama-sama dimengerti oleh kedua pihak. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Kalau jual beli ya udah jual beli. Terus tidak berwaktu. Jadi tidak ada jual beli, tidak ada jual beli sebulan, seminggu, sehari, nggak ada. Jadi jual beli itu harus terputus, nggak boleh ada syarat waktu. Nah, itu termasuk jual beli semua tadi dari kemarin pembahasan sebelumnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang, ada ijab dan qabul. Kalau 3 rukun ini tidak ada, maka jual belinya tidak sah. Sama kayak orang ibadah, sholat, rukunnya ketinggalan, tidak sah. Maka jual beli juga kalau 3 rukun ini ketinggalan, tidak sah. Jadi harus ada ijab dan qabul, barangnya harus ada, uangnya harus ada, penjual dan pembelinya harus ada. Karena yang pertemuan lalu kalau salah sudah saya contohkan, ada juga penjualan yang tidak ada pembelinya, tidak ada penjualnya. Seperti kasus yang di Serpong Utara, anggota KBR itu download aplikasi, setelah itu diisi saldonya, setelah 2 hari 3 hari nanti dapat untung 15.000, 20.000, tapi nggak tahu jualannya jualan apa, yang belinya siapa. Pokoknya kalau ada saldonya nanti akan ada untungnya. Ini jualan apa nggak tahu, katanya sih investasi judulnya aplikasinya, tapi nggak tahu di sononya itu orang jual apa, yang belinya siapa, yang jualnya siapa. Pokoknya kalau ada 200.000 di saldonya, nanti misalnya keuntungannya 20%, dapat 20.000 sehari gitu. Itu nggak jelas. Jadi ada namanya goror, ketidakjelasan. Maka jual beli seperti itu sebaiknya jangan dilakukan, karena bisa jadi itu dimasuk kategorikan bisa jadi judi